Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengulas topik pembelajaran akuntansi dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Indri Kartika, SE, MSc, Akuntansi. Perkenalkan dulu, nama saya Diva Sandiva dengan NIM 31402000317. Kelas A1 S1, Prodi S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, topik pembelajaran kita kali ini adalah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kita pertama akan membahas siklus akuntansi dulu. Siklus akuntansi itu apa sih? Siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan data laporan keuangan secara sistematik yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi, harus dipertanggungjawabkan ya dan diterima secara umum. Ini kan siklus, jadi muter seperti roda, saat ini, habis tahap ini, habis itu tahap ini, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, gimana sih tadi siklusnya itu? Nah, ini. Jadi yang pertama itu transaction. Jadi muternya ini ya. Yang pertama transaction. Tadi itu transaksi, analis transaksi. Kita harus menganalisis transaksi itu dulu. Ingat, di akuntansi itu apa yang masuk yang akan kita bahas pokoknya itu mengenai ini ya, nominal saldo, angka-angka ya. Di akuntansi itu intinya angka-angka yang masuk di akuntansi. Itu. Setelah transaction itu journalization itu jurnal umum, posting buku besar, setelah itu trial balance, neraca saldo, habis itu adjustment, habis itu adjust trial balance, financial statement, closing interest, post closing trial balance, dan terakhir reversing interest. Nah, kita akan membahas ini nih 3 poin ini, journalization, posting, sama trial balance. Nah, apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit atau kredit dalam periode tertentu. Jadi itu secara kronologis. Habis tanggal 1 yang harusnya tanggal 2, lulusnya tanggal 4. Habis tanggal 4 malah tanggal 2. Kan salah kan? 1, 2, 4. Tuh. Harus urut tanggalnya. Mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo. Oke, kita akan bahas lagi. Langsung ke soal ya. Oke, manfaat jurnal umum. Manfaat jurnal umum itu apa? Yang pertama, menggambarkan akun-akun yang berpengaruh mengenai pertambahan atau pengurangan kredit atau debit dari suatu transaksi. Jadi, misalkan akun ini tuh harusnya di debit, gitu. Akun ini harusnya di kredit, gitu. Jadi tahu, ya. Mana yang bertambah tuh yang mana, yang berkurang tuh yang mana, gitu tuh harus tahu mengenai pertambahan kekurangan di kredit atau di ya. Oke, yang kedua mengenai mengetahui jumlah yang akan dicatat pada suatu transaksi. Kan tadi ada kredit debitnya kan, jadi tahu ya. Di jurnal umum itu nanti masih luas gitu, jadi tahu semuanya. Yang ketiga, mengenai jumlah yang akan didebit atau kredit, karena semuanya harus seimbang. Jadi antara kredit sama debit itu harus seimbang. Di jurnal umum tuh kolom debit sama kolom kredit itu harus sama. Kalau nggak sama berarti salah. Nah, tapi kalau sama itu belum tentu benar ya. Ya, intinya harus teliti dalam penambahan atau pengurangan dari suatu saldo itu, dari transaksi itu gitu. Oke, yang keempat, mengetahui secara jelas jika ada kesalahan pencatatan. Iya, kenapa? Karena kan harus seimbang. Kalau nggak seimbang, jadi yang salah yang mana? Harus teliti dari awal. Nah, ini kan manual ya kalau ini. Tapi kebanyakan kalau zaman sekarang yang perusahaan besar itu kan
mereka udah pakai komputerisasi, jadi otomatis automatically. Kalau kita kan harus manually gitu. Oke. Nah, langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah membuat jurnal umum. Gimana? Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Jadi, pastikan ya sebelum pembuatan itu kita paham akuntansi agar tahu gimana caranya mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit dan kredit yang benar. Gitu. Oke. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Nah ini tuh seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian, lanjutkan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dan dalam satu transaksi itu minimal ada 2 akun yang terpengaruh. Jadi tuh kalau cuma satu akun berarti nggak bisa, harus 2, minimal 2. Kalau lebih dari 2 ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Jadi sistemnya itu, sistem pencatatan itu menggunakan double entry system. Yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Oke. Mekanisme debit kredit. Mekanismenya seperti apa? Nih. Akunnya tuh ini. Aset, liability, equity, revenue, expenses, price. Nah ini sebenarnya price itu masuk di equity, tapi saya bedakan soalnya dalam bertambah atau berkurangnya debit kreditnya itu berbeda dengan equity ya. Aset. Akun aset itu apa aja? Akun aset itu ada kas, ada peralatan, kendaraan, dan lain-lain sebanyak. Dia kalau bertambah itu debit, kalau berkurang itu di kredit begitu. Nah, ini berarti saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di debit. Liability itu apa? Liabilitas. Liabilitas itu dia kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang di debit. Saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di kredit. Equity. Equity itu ekuitas nih, harusnya ya yang ini ya masuk ke sini. Equity itu modal ya. Modal dia kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Tuh. Revenue itu adalah pendapatan itu apa saja? Pendapatan itu banyak ya, tergantung perusahaan, pendapatan jasa atau banyak ya. Dia kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di kredit. Expenses itu biaya, banyak biaya itu. Ada biaya gaji, biaya perawatan, biaya air dan telepon, biaya listrik, apa gitu ya, banyak. Dia kalau bertambah di debit, dia kalau berkurang di kredit. Nah ini price. Terakhir nih price. Price itu apa sih? Price itu ini loh, kalau misalkan owner dari perusahaan itu mengambil uang dari perusahaan untuk kebutuhan pribadinya gitu ya. Nah itu maksudnya price perusahaan gitu. Nah ini price itu dia kalau bertambah itu masuk di debit, dia kalau berkurang itu masuk di kredit gitu. Selanjutnya ada bentuk jurnal. Oke, bentuk jurnal itu seperti apa? Bentuk jurnal itu nih, ada nama perusahaan, jurnal umum, sama per tahun. Ini kopnya ya. Nah ini kota-kotanya ini. Kopnya itu nama perusahaan, kemudian misalkan luas daya misalnya. Ini saja luas daya. Jurnal umum ini tuh tipe ya. Kamu mau buat apa? Misalnya kamu buat jurnal ini, itu jurnal umum. Kamu mau buat jurnal penyesuaian, kamu harus jurnal penyesuaian. Kamu ambil buku besar, tulis aja besar. Ini berarti opsional ya. Ini semuanya opsional. Terus per tahun. Pertama apa? Periode berakhir. Periode suatu apa transaksinya gitu. Nih, periode berakhir misalkan 31 Desember tulis periode berakhir 31 Desember tahun 2019 gitu. Nah ini kolomnya tuh ini. Yang pertama kolom tanggal, nama akun, ref, debit, sama kredit. Ada 5 kolom ya. 5 kolom ke bawah. Ada 5 kolom. 5 kolom inilah intinya.
Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya tahapan memasukkan transaksi. Gimana sih tahapannya? Tahapannya yang pertama, isi kolom tanggal sesuai kronologi transaksi. Jelas kan tadi yang pertama tanggal ya. Jadi harus sesuai kronologi ya. Misalnya bisa tanggal 1, harusnya tanggal 5, bisa malah tanggal loncat tanggal 6, bisa tanggal 6 malah tanggal 5, nggak boleh. Yang kedua, isi kolom nama akun sesuai apa yang kita analisis. Memang kita harus menganalisis gitu ya. Terus yang ketiga, untuk kolom ref biarkan kosong terlebih dahulu, kita diisi jika sudah mencatat ke buku besar. Nah, kita akan mau mencatat ke buku besar nanti. Nah, yang keempat, isi kolom debit dan kredit sesuai nominal transaksi tersebut. Begitu. Oke, ini apa? Ini soal wah. Nah, soal. Oke, ini soal buku ini nih. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2019 pada perusahaan jasa Louis Day milik Tuan Daniel. Ini kita akan analisis. 1 Mei, Tuan Daniel menginvestasikan uang tunai 25 juta dan peralatan 10 juta ini seperti. Jadi tanggal 1 Mei seperti ini. Masuk di sini, Tuan Daniel menginvestasikan uang tunai, berarti uang apa masuk ya, kasnya masuk, uang tunai kan masuknya. Terus 25 juta masuk di debit, soalnya kas itu masuk di debit. Kas itu kalau bertambah masuk di debit, masuk di situ itu kalau bertambah. Peralatan juga 10 juta. Peralatan itu kan aset, dia kalau bertambah di debit masuk 10 juta, berarti 25 tambah 10 35 juta. Ini kenapa di sini? Soalnya ini kan berarti modal Tuan Daniel ya, 25 ditambah 10 modal Tuan Daniel masuk di apa tadi equity. Selanjutnya, 2 Mei menyewa ruang kantor untuk 3 tahun sebesar 20 juta. Oke, jadi seperti ini, tanggal 2 Mei masuk, sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar di muka? Soalnya menyewa ruang kantor. Dia menyewa ya, dia bayar di depan gitu ya, sewa dibayar di muka gitu. Menyewa ruang kantor untuk 3 tahun sebesar 20 juta. Ini kan maksudnya aset, akun aset. Berarti dia kalau bertambah masuknya di debit. Ini kalau ini kas, dia kan berarti menyewa, berarti kan mengeluarkan uang ya. Mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang sebesar 20 juta masuk di kredit. Selanjutnya 4 Mei dibeli peralatan dengan pembayaran kredit senilai 750.000. Jadi 4 Mei di sini masuk di tanggal peralatan, dibeli peralatan dengan pembayaran kredit, berarti ada hutang nih, ada hutang. Peralatan masuk di aset, berarti masuk di debit, bertambah ya asetnya, bertambah 750.000. Hutang usaha juga bertambah, masuk di kredit. Tadi kan hutang itu masuk di mana ya, berarti liability ya, kewajiban. Maksudnya kalau bertambah masuknya di kredit 250.000. Selanjutnya ada 7 Mei mendapat pinjaman uang dari bank sebesar 50 juta. Nah, ini 7 Mei masuk mendapat pinjaman, berarti kasnya kasnya bertambah gitu ya. Mendapat pinjaman uang dari bank. Kasnya bertambah 50 juta, hutang bank. Nah, ini hutang bank. Di sini kredit ya, soalnya kan dia liabilities, kewajiban. Ingat, hutang bank sama hutang usaha itu berbeda. Tapi berbeda akun, ntar dimasukkan di buku besar. Oh iya, lupa saya. Jadi ini itu kenapa ini ada space di sini? Kenapa? Soalnya itu biar membedakan ya. Ini yang agak menjorok ke garis yang ini. Ini tuh yang bertenderan ini tuh debit. Jadi kalau yang ada space-nya ini seperti ini maksudnya di kredit. Jadi ada pembeda gitu ya di kolom nama akun. Selanjutnya, oke, 8 Mei membeli sebuah kendaraan dengan harga sebesar 160 juta, dibayar uang muka 50 juta, sisanya akan diangsur selama 3 tahun dengan bunga 3%. Jadi tanggal 8 Mei nama akunnya kendaraan, soalnya ini kan dia
membeli sebuah kendaraan, berarti asetnya bertambah, masuk di debit 160 juta. Terus kas ini kan soalnya dia tuh membayar cuma 50 juta, terus habis itu sisanya itu diangsur, berarti hutang usaha. Jadi kasnya itu udah berkurang 50 juta, terus hutang usahanya 110 juta, dari 160 dikurangi 50 juta, berarti 110 juta. Oke, selanjutnya 10 Mei dibayar kewajiban utang kepada kreditur sebesar 600.000. Nah ini 10 Mei ya, masuk 10 Mei. Nah ini kan dibayar kewajiban utang, gitu kita hutang itu sebenarnya, tapi kita tuh membayar gitu, membayar ke kreditur, berarti kan hutang kita berkurang. Tadi kan kalau hutang pertama masuk di kredit, kalau hutang berkurang masih di debit sekitar 600.000, ini sebesar 600.000 dengan kasnya berkurang soalnya membayar, masuk di kredit sebesar 600.000. Oke. Selanjutnya 13 Mei. Tuan Daniel mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi senilai 4 juta. Nah ini nih, masuk ke private value. Private itu kan tadi owner mengambil ini ya, asetnya perusahaan. Jadi 13 Mei ini Tuan Daniel dia mengambil 4 juta masuk di debit, kas perusahaan berarti berkurang, masuk di kredit 4 juta. Selanjutnya 14 Mei menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta dari customer baru. 14 Mei menerima pendapatan jasa berarti kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan atau jasa apa itu, terus berarti kan kas kita bertambah ya, kas perusahaan kita bertambah, pendapatan jasa kita juga nih masuk di kredit 15 juta, yang kas masuk di debit 15 juta. Oke, selanjutnya 17 Mei membeli perlengkapan sebesar 6 juta secara tunai, berarti kas kita berkurang secara tunai, masuk di kredit 6 juta. Perlengkapan kita bertambah, aset kita bertambah senilai 6 juta, masuk di debit. Selanjutnya 19 Mei membayar gaji pegawai sebesar 6 juta. Pegawai biaya gaji ya, berarti kan kita punya tanggungan biaya gaji ini masuk di debit ini 6 juta. Terus setelah itu membayar, berarti kas perusahaan kita berkurang senilai 6 juta, masuk kredit. Selanjutnya 25 Mei membayar biaya listrik dan telepon sebesar 3 juta. 25 Mei membayar biaya listrik, berarti kas kita berkurang senilai 3 juta di kredit. Biaya listrik dan telepon, biaya tadi masuknya di debit kan. Kalau bertambah di sini maksudnya biaya listrik dan telepon 3 juta. Tuh. 26 Mei menyelesaikan pekerjaan dan dikirimkan faktur pada pelanggan, akan diterima kemudian sebesar 11 juta. Diterima kemudian, jadi itu kita sudah menyelesaikan jasa, tapi pelanggan itu ini belum membayar gitu, jadi mereka punya utang ke kita, berarti maksudnya piutang usaha aset kita bertambah sebesar 11 juta, yang akun piutang usaha pendapatan jasa kita ini masuk di kredit 11 juta. Oke, 28 Mei menyelesaikan pekerjaan dan diterima kas sebesar 15 juta. 28 Mei kas kita bertambah, soalnya menerima kas ya, kita menyelesaikan pekerjaan, kas kita bertambah senilai 15 juta. Pendapatan jasa kita juga masuk di kredit 15 juta. Terus 29 Mei diterima berkas debitur senilai 8 juta. Jadi 29 Mei kas kita bertambah 8 juta, piutang kita ini kan diterima berkas debitur. Jadi tadi orang yang utang ke kita, dia itu membayar ya, jadi kas kita bertambah 8 juta, piutangnya juga ini masuk di kredit, gitu. Piutangnya berkurang. Setelah itu 31 Mei perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 5 juta. Oke, 31 Mei biaya perlengkapan
Biaya perlengkapan, kenapa biaya perlengkapan? Kan ini perlengkapan diri yang sudah terpakai. Jadi biaya perlengkapan sudah terpakai itu 5 juta. Biaya tadi kalau bertambah kan maksudnya di debit ya 5 juta. Terus perlengkapan ini kalau berkurang dia maksudnya di kredit 5 juta. Gitu. Nah, ini yang sudah terpakai ya, ingat bedakan yang sudah terpakai dengan yang sisa gitu. Kalau sudah terpakai segini 5 juta, tapi kalau yang kalau yang sisa berarti sisa yang dulu berarti yang soal atau transaksi yang dulu berarti ditambah berapa, terus sisanya sekian gitu. Berarti yang ditulis itu bukan yang hasil yang di sini gitu ya. Oke, ini kita ngomongnya yang sudah sekarang. Oke, jadi yang tadi tuh kolom-kolom yang tadi kita masukin tuh kayak gini. Nah, terus Jaya Jurnal Umum per 31 Mei 2019. Ini. Nah ini balance ya. Ini juga kronologi berdasarkan kronologi kejadian transaksi. Ini debit kredit, akunnya, totalnya balance ya, sekian sama sekian. Oke. Nah itu kita ngomong buku besar. Apa sih buku besar? Kayak apa? Buku besar itu alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Aktivitas mencatat buku besar namanya tuh disebut juga posting, yaitu memindahkan angka yang tercantum dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit sebuah akun dan begitu pula untuk kolom debit. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Tadi kan sudah melihat siklusnya. Ini setelah journalization kita ke posting gitu. Oke. Selanjutnya apa ini? Akun. Justru akunnya itu terbagi menjadi dua. Akun real sama akun nominal. Nah, akun real itu apa? Akun real itu ada aset, liability, kuitas, gitu. Nah, akun nominal itu apa? Pendapatan dan beban atau biaya. Selanjutnya, macam-macam buku besar. Nah, buku besar itu macamnya ada dua, buku besar umum sama buku besar pembantu. Buku besar umum itu yang biasa, yang seperti biasa dipakai gitu. Buku besar pembantu itu buat lebih apa ya, memperinci, lebih terperinci, lebih jelas dari ini umum. Kalau umum kan umum luas gitu, Kak. Pembantu itu lebih ke dalam-dalamnya gitu. Nah, buku besar pembantu dibagi menjadi dua. Buku besar pembantu hutang sama buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu hutang berarti dia lebih terperinci tentang hutang gitu. Hutang ini di mana, hutang di mana, terus tanggal berapa, terus apa pokoknya lebih terperinci. Kenapa? Gitu. Nah, piutang sama seperti hutang berarti piutang gimana, tanggal, keterangannya, kenapa. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi buku besar. Fungsi buku besar itu apa? Pertama, meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Jadi itu lebih ringkas tadi. Kalau jurnal umum kan luas ya, itu. Kalau ini tuh lebih di kotak-kotak gitu, lebih ringkas, lebih paham gitu ya. Yang kedua ada sebagai alat yang menggolongkan data keuangan. Iya, soalnya ini apa ya, juga harus ada ya buku besar itu di dalam di dalam data keuangan yang memudahkan lah, intinya seperti itu. Yang ketiga menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit dan kredit. Nah, kan harus seimbang jumlah akun yang debit sama kredit itu harus seimbang. Ya harus seimbang, ya masa tidak kan. Terus yang keempat sebagai bahan informasi ketika menyusun laporan keuangan. Nah, buku besar juga penting kan buat penyusunan laporan keuangan, karena
masuk ke siklus akuntansi. Begitu. Oke, selanjutnya. Nih, kita ngomongin soal yang tadi, kita masukin ke buku besar. Coba lihat ini ya. Ini yang masih tanggal 1 Mei. 1 Mei kan tadi ya umumnya ini. Nah, ini kita masukkan nih, ada kas. Ada kas, peralatan, sama modal tuan Daniel. Ini di sini itu nama akunnya, nama akun, terus nomor akunnya itu ditaruh di pojok kanan gini. Seperti ini. Setelah itu, keterangan itu tergantung ya, setiap individu kan berbeda gitu. Jadi tergantung masing-masing akuntan atau masing-masing individu. Nah, ini JU. JU itu apa? JU itu jurnal umum 1. Jadi jurnal umum 1 itu apa? Halaman. Jadi kalau dia di jurnal umum ini, misalkan jurnal ini tuh dia masuknya ke halaman kedua di jurnal umum, berarti ini kan JU2 gitu. Ini kan JU1. JU1. Nah, ini tinggal dimasukin nih 25, 10, 35, 16 itu. Nah, selanjutnya 2 Mei. 2 Mei sewa dibayar di muka sama kas. Kasnya masuk di kredit. Nah, ini penyewa ruang kantor. Ini kan keterangannya menyewa ruang kantor. Nah, nomor akun, setelah itu debit ini ya masuk. Nah, ini kredit 20 juta. Nah, berarti ini kredit 20 juta ya, berarti 25 dikurangi 20, balance-nya berapa? 5 juta. Gitu. Selanjutnya 4 Mei. Untuk 4 Mei itu ada peralatan sama hutang usaha. Peralatan yang ini kan memberi peralatan secara kredit ya. Ini juga nih di hutang usaha membeli peralatan secara kredit. Nah, ini kalau bisa ini per tanggal tuh sama ya keterangannya, biar nggak bingung gitu. Ini masuk di debit 750.000, ini masuk di kredit 750.000. Terus balance-nya ini segini sekian, soalnya total 10 juta ditambah 750.000, 10.750.000. Oke. Selanjutnya di tanggal 7 Mei ada kas dan hutang bank. Hutang bank nih, kan tadi saya sudah bilang hutang bank sama hutang usaha di buku besar tuh beda, dibedakan gitu ya. Nih tadi hutang usaha udah, di hutang bank juga sendiri sekian nih kreditnya, yang di kas juga sekian, berarti 25 juta. 25 juta, ini 5 juta ditambah 50 juta, 55 juta. Oke, selanjutnya tanggal 8 Mei ada kendaraan kas sama hutang usaha. Seperti ini jurnalnya. Terus ini ya buku besarnya. Jadi 8 Mei beli kendaraan secara kredit masuk debit 160 juta, masuk 160 juta. Begitu juga kas hutang usaha. Begitu. Nih 55 juta berarti ini 5 juta. Ini 110 berarti 110 juta. Setelah itu 10 Mei ada hutang usaha sama kas. Oke. Ini hutang usaha, pelunasan hutang usaha 600.000 di debit berarti 110.750.000 itu ditambah segini, dikurangi ya. Dikurangi berarti sekian ini. Setelah itu yang ini yang kas masuk di kredit 600.000, 4.400.000 ya balance-nya. Begitu pula dengan 13 Mei, ini akunnya ada Pref Tuan Daniel sama kas. Jadi Pref-nya ini masuk di debit 4 juta, balance 4 juta. Terus yang ini, yang kas 13 Mei masuk kredit 4 juta ya, berarti 4.400.000 dikurangi 4 juta, jadi 400.000. Begitu juga dengan 14 Mei. Nah, nih
akunnya ini ada kas sama pendapatan jasa. Nih kas, debit, masuk debit ya, ini soalnya tinggal masukin aja 15 juta, berarti 400.000 ditambah 15 juta, yaitu 15.400.000. Ini 14 Mei juga sama nih. Nih, kredit ya, maksudnya 15 juta, terus ini balance-nya 15 juta. Oke, selanjutnya tanggal 17 Mei ada perlengkapan sama kas. Perlengkapannya debit 6 juta, berarti ini balance 6 juta ya. Ini kas juga masuk sini 6 juta juga di kredit, berarti 15.400 dikurang 6 juta, berarti 9.400.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada biaya gaji sama kas di tanggal 19 Mei. Biaya gajinya 6 juta nih masuk debit, berarti 6 juta nih. Selanjutnya ada ini kas ya, kredit 6 juta, 3.400.000, soalnya kan 9.400.000 dikurangi 6 juta jadi 3.400.000. Oke, selanjutnya 25 Mei ada biaya listrik dan telepon. Sama kas ya, biaya listriknya segini, masuk debit 3 juta, balance 3 juta, dan kas ya, kas 25 Mei, masuk di kredit 3 juta, 3.400.000 dikurang 3 juta itu 400.000. Selanjutnya ada yang di tanggal 26 Mei, akunnya agraran piutang usaha sama pendapatan jasa. Nih, piutang usaha nih 26 Mei, berarti ini kan debit ya, ini debit 11 juta, balance 11 juta, 26 Mei, segini masuk, kreditnya 11 juta, balance 26 juta. Oke. Selanjutnya ada 28 Mei. Nah, ini ada kas sama pendapatan jasa. Kasnya masuk 15-nya di debit. Nih dari yang sebelumnya 400 ditambah 15, 15 juta 400. Ini 28 Mei, kredit ya 15 juta. 26 ditambah 15 masuk 41 juta. Oke, selanjutnya ada 29 Mei, ada kas sama piutang usaha. Ini pelunasan piutang, ini ya, berarti 15.400.000 dikurangi 8 juta. Ini ditambah ya, mohon maaf. 15.400.000 tambah 8 juta, 23.400.000. Ini 29 Mei, pelunasan piutang juga, ini kredit masuknya 3 juta, soalnya 11 dikurangi 8, 3 juta. Oke, selanjutnya ada 31, ada biaya perlengkapan sama perlengkapan. Masukin aja, ini ada debit, ini segini. Oke, yang ini yang di perlengkapan berarti 6 juta dikurangi 5 juta, 1 juta. Oke, jadi hasilnya tadi yang buku besar itu seperti ini. Luas Jaya, buku besar per 31 Mei. Nih ada kas. Nah, kan di kotak-kotak gitu ya, kas segini. Kasnya ini, piutangnya ini, piutang usaha. Selanjutnya, sewa dibayar di muka. Selanjutnya, ada peralatan, kendaraan, ada perlengkapan, hutang usaha, ada hutang bank, ada modal Tuan Daniel, ada pref Tuan Daniel, ada apa lagi? Ada pendapatan jasa, ada biaya perlengkapan, biaya gaji, biaya listrik dan telepon. Oke. Setelah itu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi yang di buku besar tadi yang akun, misalkan akun kas yang paling terakhir balance-nya misalkan 1 juta, masuk di neraca saldo kas 1 juta, itu 1 jutanya di mana? Di debit, berarti masuk di debit gitu. Coba lihat ya nanti. Fungsi-fungsi neraca saldo apa aja? Oke, yang pertama untuk menyajikan daftar konsolidasi semua saldo buku besar kan. Jadi itu kan ringkas ya, ringkas banget neraca saldo itu. Ada kas langsung, jadi langsung akhir dari buku besar, saldo akhir dari buku besar, akunnya per akun gitu, terus masukkan di neraca saldo ditambah balance atau tidak begitu.
Ini yang kedua, ini adalah metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Nah, metode terpendek. Oke. Oke, yang ketiga, jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, trial balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, berarti ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. Jadi, debit sama kredit, kolom debit sama kredit itu saldonya harus sama gitu. Oke, yang keempat, ini akan membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca gitu. Oke, tadi neraca saldo yang dari soal tadi itu seperti ini. Oke, nih jadi ada kopnya ya, luas jaya neraca saldo ini. Terus per 31 Mei 2019, periode 31 Mei 2019. Ini nomor akunnya ditulis di sini. Di kolom nomor akun paling kiri, ini ada akunnya apa aja? Kas, piutang usaha, hasil bisnis muka, peralatan, dan seterusnya sampai biaya listrik dan telepon. Seterusnya ada debit. Debitnya kas yang paling saldo kas terakhir saldo kas terakhir itu segini di kolom debit, segini tulis sampai begini-begini. Oke, biaya listrik dan telepon ya. Nah, berarti debit sama kredit nih ditambah semuanya nih. Ini kredit segini, debit segini nih. Ternyata balance 236.150.000. Sama ya, debit sama kredit itu sama berarti balance. Oke, kita sudah menyelesaikan 3 tahap ya, jurnal umum, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa oke.